Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai senyawa pembawa boron atau agen pembawa boron atau boron carrier compound atau boron carrying compound atau boron delivery agent pada BNCT. Jadi semua namanya itu hampir ya sama, tapi merujuk pada hal yang sama. Di teman-teman pasti kalau pada BNCT kan ada boronnya, boron neutron capture therapy. Dan kita akan membahas tentang boronnya itu. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan BNCT, BNCT adalah suatu terapi yang kita nanti menggunakan boron 10 yang diiradiasi dengan menggunakan berkas neutron. Ini gambarnya bisa teman-teman akses di link yang sudah saya beri di sini. Nanti PDF-nya juga akan saya share. Teman-teman bisa klik di sini. Jadi nanti boron 10 ini, isotop boron 10, karena di alam ada dua isotop boron yang ada di alam. Pertama ada boron 10 dan juga boron 11. Yang kita pakai adalah yang boron 10. Jadi boron 10 di tumor, diletakkan di tumor, dan diiradiasi dengan berkas neutron. Nanti akan menghasilkan partikel lithium 7 dan juga partikel alfa. Dan dua partikel itu yang memberikan kerusakan bagi tumor. Bagaimana cara kita meletakkan boron 10-nya di tumor? Itu adalah tugas dari apa yang namanya boron delivery agent. Di sini yang hijau ini atau Tosca itu adalah sel yang normal atau sel yang sehat. Yang merah adalah sel kanker. Jadi boron delivery agent atau agen pembawa boron itu dia hanya menyasar sel kanker saja. Banyak sekali mekanismenya, salah satunya adalah dengan meniru protein yang diperlukan sel kanker. Jadi kan sel kanker adalah sel yang dia itu membelahnya cepat sekali. Dan pembelahan itu membutuhkan protein tertentu. Dan kita bisa membuat agen pembawa boron yang menyerupai protein itu, yang dikira adalah protein yang bisa digunakan kanker untuk yang dibutuhkan kanker dalam membelah, tapi ternyata bukan. Nah, jadi obatnya itu dia bisa terkumpul di kankernya ini. Dan setelah terkumpul di kankernya ini, baru diiradiasi dengan neutron dan hanya sel yang ada agen pembawa boronnya, ada boron 10-nya itu yang mengalami kerusakan. Tapi bagaimana kita membuat atau memodelkan ini? Boron masuk ke sini, boron masuk ke jaringan di pitch. Di mana, bagian mana yang berubah sebetulnya? Itu yang kita bahas sebenarnya. Tapi sebelum itu kita harus belajar tentang secara umum tentang senyawa pembawa boron. Jadi ada beberapa syarat dalam pembuatan senyawa pembawa boron atau agen pembawa boronnya. Pertama adalah selektivitasnya tinggi. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika obat pembawa boron itu dimasukkan ke dalam tubuh, dia itu tidak hanya terakumulasi pada kanker saja, tapi juga terakumulasi pada jaringan sehat. Tapi ada, kalau teman-teman ingin lihat di sini, publikasi ini, teman-teman juga bisa gunakan sebagai referensi kalau sedang penelitian. Tapi juga itu nggak apa-apa, maksudnya walaupun dia ada yang terkumpul di jaringan sehat, itu tetap ada batasannya. Bisa terkumpul di jaringan sehat, cuma ini bagian ini. Jadi obat pembawa boron, walaupun dia terkumpul ada yang di jaringan tumor, ada yang di jaringan normal, tapi tidak boleh kurang dari 3. Jadi perbandingannya adalah boron yang terkumpul di tumor dibanding dengan boron yang terkumpul di jaringan normal itu adalah 3:1 minimal. Jadi seperti itu. Lebih bagus. Kalau misalnya 10:1 itu malah bagus karena dia memiliki selektivitas yang sangat tinggi. Selektif itu maksudnya dia terkumpul tinggi di tumor tapi terkumpul rendah, terkonsentrasi rendah di jaringan yang normal. Dan tentang terkumpulnya pada tumor itu atau kita biasanya
utarakan atau representasikan dengan eh, satuan konsentrasi, per konsentrasinya itu ada nilai idealnya. Jadi konsentrasinya pada tumor itu adalah 20 sampai 50 ppm. Ada dua satuan yang umum digunakan dalam penelitian BNCT. Nanti kalau teman-teman baca-baca akan menemui dua satuan yang umum ini. Pertama adalah ppm atau part per million. Million itu adalah 1 juta. Jadi seperbagian per juta. Jadi sejuta. ppm adalah sejuta. Atau bahasanya adalah sejuta kan 10 pangkat 6 ya. Berarti negatif 10 pangkat 6. Jadi dalam 1 gram itu ada 10,6 gram. Jadi ini ppm itu maksudnya seperti itu. Dan 1 ppm itu sama dengan 1 mg per gram. Jadi dua satuan ini sebetulnya sama saja. Jadi misalnya ada satuan seperti ini. 1 mg, 100 mg boron per gram jaringan kanker. Ya, maksudnya adalah konsentrasinya adalah setiap 1 gram kanker itu dia mengandung 10 pangkat negatif 6 gram boron 10. Jadi itu yang dimaksud. Tadi yang ini toksisitas rendah karena boron ada di tubuh tapi sangat sedikit setahu saya. Jadi karena itu adalah zat yang ada di luar tubuh kita masukkan, idealnya senyawa pembawa boron itu memiliki toksisitas yang rendah atau dia tidak beracun bagi tubuh. Dan selanjutnya adalah kelarutan yang tinggi. Kelarutan yang tinggi. Dan ini parameter yang digunakan dalam yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan pembawa boron. Agen pembawa boron. Tadi jurnalnya bisa dibaca-baca dan nanti mungkin bisa digunakan sebagai rujukan penelitian. Selanjutnya ada dua agen pembawa boron yang umum digunakan pada percobaan klinis. Yang paling umum adalah ini. Ada kalau singkatannya adalah BPA dan BSH. Ini umumnya singkatannya seperti itu. Ini adalah boron fenilalanin dan yang satunya adalah BSH atau sodium boron captate. Semoga saya bacanya betul. Masing-masing LBPA dan BSH ini dia memiliki kekurangan masing-masing. Saya sarankan teman-teman melihat ini karena ini cukup bagus. Ini adalah website dari JSNCT dan di sini disebutkan mengenai kekurangan dari secara singkat ada BPA dan juga BSH. Jadi kekurangan dari kelebihan dari yang BSH ini dia itu memiliki kemampuan membawa atom boron 10 isotop boron 10 yang banyak. Itu sampai 12 kalau nggak salah, 12 atom. Kalau yang BPA ini kemampuan membawa boronnya sedikit. Kalau yang BSH dia selektivitasnya tadi kita ini tentang syarat pembawa boron, selektivitas di BSH itu cukup kecil, lebih kecil dibandingkan dengan BPA. Kalau BPA itu selektivitasnya cukup besar. Dan selanjutnya pada BNCT itu dia banyak digunakan untuk penanganan kanker otak. Pada kanker otak ada yang dinamakan dengan blood-brain barrier. Blood adalah darah, blood-brain barrier itu adalah kalau padanan Indonesianya adalah sawar darah otak. Tapi singkatnya blood-brain barrier itu adalah sebuah pelindung di pembuluh darah di otak yang mencegah adanya substansi asing untuk masuk ke otak. Nah, BSH ini tidak bisa melalui blood-brain barrier atau sawar darah otak yang masih sehat. Tapi kalau yang BPA bisa melalui sawar darah otak yang masih sehat. Jadi BPA bisa melewati masuk ke jaringan otak walaupun jaringan walaupun ada sawar darah otak. Tapi BSH tetap bisa digunakan
digunakan untuk penanganan kanker otak dengan alasan karena ketika ada kanker otak di daerah itu sawar darahnya rusak. Ketika sawar darahnya rusak, maka substansi asing, contohnya di sini adalah BSH, itu dia dapat melewati sawar darah otak yang rusak itu dan terakumulasi di sel kanker. Dan keunggulan dari BSH yang lain adalah BSH itu dia memiliki kelarutan yang tinggi. Jadi mana kata-kata kelarutan? Ini water soluble. Jadi dia kelarutannya cukup tinggi. Dan BPA dia memiliki kelarutan yang cukup rendah. Jadi itu adalah kekurangan dan kelebihan dari BSA dan BPA. Tapi yang paling unggul setahu saya itu adalah BPA. Walaupun kalau teman-teman baca ada penggunaan yang BSA dalam praktek klinis, ada yang BSA, ada yang BPA, ada yang keduanya, dan juga ada yang agen pembawa boron yang lain. Kalau teman-teman lihat ini di Advance in Boron and Neutron Capture Therapy, ini bukunya, bagian Pharmaceutical and Radio Pharmaceutical. Jadi kekurangan dari BPA itu, boron fenilalanin, adalah tadi dia memiliki kelarutan di air yang cukup rendah. Tapi itu bisa diatasi dengan memberikan ini defruktosa. Jadi walaupun tadi ini kelarutannya rendah, nanti diberikan fruktosa untuk menambahkan kelarutan dari LBPA. Nanti pada tahap yang akhir itu ditambahkan juga dengan F18 atau fluor 18. Gunanya apa? Gunanya agar agen pembawa boron itu juga bisa sebagai radio tracer atau pelacak radioaktif, pelacak radioaktif kalau tidak salah. Nanti ketika dia terakumulasi di kanker, nanti bisa dilakukan PET atau positron emission tomography di bagian ini bisa dibaca-baca. Selanjutnya adalah kita sudah tahu singkat mengenai apa itu BPA, apa itu BSA, syaratnya apa, dan dalam simulasinya itu sebenarnya besaran apa yang kita rubah, apa yang kita perlukan. Ada beberapa besaran, sebenarnya cukup dua. Pertama adalah dalam penelitian kita mau konsentrasi boron berapa? Ya banyak. Biasanya tadi konsentrasi boron itu satuannya dalam ppm atau mg per gram jaringan. Ini misalnya adalah contoh dosis analisis untuk BNCT kanker payudara. Dan di sini konsentrasi boron yang digunakan adalah dari berapa? Dari 70 di sini 70 sampai 150 mg per gram. Jadi itu. Kita harus memilih berapa konsentrasi yang akan kita gunakan. Yang kedua adalah perbandingan antara konsentrasi boron di kanker dan di jaringan sel itu berapa. Ini tadi berhubungan dengan tingkat selektivitas dari boron kita. Pada penelitian ini, selektivitasnya atau perbandingan antara yang terakumulasi di tumor dan yang di kanker adalah rasionya 10 dibandingkan dengan 1. Ini. 10 dibandingkan dengan 1. Yang di kanker 10, yang di jaringan sehat adalah 1. 10 banding 1. Banyak, tidak hanya 10 banding 1, juga bisa di sini digunakan rasio antara tumor dan jaringan sehat adalah 3,4. Yang jelas idealnya itu dia tidak di bawah 3, jadi 3 ke atas rasionya. Selanjutnya adalah itu adalah dua hal yang
kita perlukan konsentrasinya berapa dan perbandingannya berapa. Lalu kalau di pitch, kita nanti mengubahnya itu di bagian mana? Kita sudah tahu besaran fisiknya, maknanya seperti apa. Lalu di pitch itu seperti apa? Apa yang diubah? Kita melihat gambar ini. Bayangkan, ini bukan bayangkan, tapi diasumsikan di sini. Ini stickman ini itu adalah terdiri dari ini. Hidrogen 10%, karbon 11%, nitrogen 3%, oksigen 76%, dan totalnya adalah 100%. Ini adalah namanya fraksi massa. Sebelum diinjeksikan dengan boron 10. Ketika diinjeksikan dengan boron 10, maka pasti akan ketambahan boron 10. Misalnya boronnya 1%, harusnya oksigennya juga beda misalnya. Mungkin nggak tahu, 75,9 katakanlah. Atau mungkin nitrogennya jadi 2,8 misalnya. Itu akan merubah komposisi dari jaringan tubuhnya atau organnya. Berarti injeksi boron ke dalam pasien itu mengubah materialnya. Nah, nanti di pitch implikasi dari perubahan material atau ini kan namanya fraksi massa, perubahan fraksi massa, maka komposisi dari material itu akan berubah. Maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat di pitch ini kan ada material ya. Ada material, udara itu dia terdiri dari apa? Kulit dia terdiri dari apa? Dan ketika diinjeksikan oleh boron, maka asalnya yang ini saja, HCNO sampai Zn, maka akan ketambahan dengan boron 10. Jadi itu yang berubah. Komposisi materialnya berubah dan kita akan menghitung fraksi massanya. Jadi ada perhitungannya. Dan yang kedua adalah nilai multipliernya berubah. Apa itu nilai multiplier? Jadi pada perhitungan dosis ada nilai normalisasi. Nilai normalisasi itu ada perhitungannya. Ini dosis serap itu sama dengan integral n flux k dE. Dan itu akan memerlukan pembahasan yang lebih jelas, yang lebih dalam lagi. Tapi yang jelas ada dua nilai yang berubah. Pertama adalah nilai komposisi materialnya berubah atau fraksi massanya berubah, dan juga ada nilai multipliernya yang berubah. Mungkin itu saja untuk pengantar singkat mengenai boron, agen pembawa boron untuk BNCT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.